Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Alamsyah. NIM saya 1901105. Saya akan menjelaskan rencana evaluasi kesehatan. Yang pertama ada rencana, suatu proses yang akan dicapai ke depannya. Kedua adalah evaluasi, yaitu suatu hasil yang akan dipertimbangkan salah atau benarnya. Dan yang kedua ada manfaat perencanaan, yaitu pertama untuk memudahkan mencapai tujuan. Kedua, memudahkan dalam melaksanakan koordinasi. Yang kedua, ada pendekatan sistem. Menurut H.L. Bloom 1981, status kesehatan terdiri dari lingkungan perilaku pelayanan kesehatan atau keturunan, yaitu ada pendekatan kesehatan tergolong dalam input, proses, output, dan outcome. Peta masalah kesehatan, distribusi masalah menurut wilayah, siklus hidup, dan penyebab, yaitu status kesehatan. Di sini juga ada dinamika kelompok. Yang pertama ada dinamika berasal dari dinamis, yang berasal kekuatan. Yang kedua ada kelompok adalah orang-orang yang berkumpul secara alamiah atau ditempatkan bersama. Yang ketiga ada dinamika kelompok atau suatu kelompok dari dua individu atau lebih. Dan ada tujuan dinamika kelompok. Yang pertama ada meningkatkan proses informasi. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada menuju arah lebih baik. Dan selanjutnya juga ada manfaat dan fungsi. Yang pertama ada membentuk kerjasama, menguntungkan dan mengatasi masalah. Yang kedua memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga memecahkan masalah dan meringankan beban. Dan ada juga jenis kelompok sosial. Jenis kelompok sosial itu seperti primer, berkenal dekat dengan berhubungan dengan kehidupan. Terus yang kedua ada sekunder, interaksi tidak langsung dan berjauhan, formal, adanya peraturan. Yang terakhir ada informal, untuk tumbuh dari proses interaksi atau daya tarik dan kebutuhan. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama ada memiliki motif yang sama. Yang kedua terdapat akibat interaksi. Yang ketiga adanya penguasaan dan pembentukan struktur. Yang keempat adanya peneguhan norma perdamaian tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama, keterbukaan antara anggota. Dua, mendahulukan kepentingan kelompok. Dan tiga, kemampuan sosial. Kekurangannya yaitu ada waktu penugasan atau tempat jarak anggota mempengaruhi kualitas. Ada penilaian program kesehatan. Penilaian adalah suatu belajar yang sistematis dari pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan, dan penjaga suatu program melalui pemilihan secara seksama. Dan selanjutnya ada jenis penilaian, yaitu tahap awal untuk meyakinkan bahwa rencana yang telah disusun telah sesuai. Yang kedua ada tahap pelaksanaan.
yaitu untuk mengukur program rencana yang tidak sesuai. Yang ketiga ada tahap terakhir untuk mengukur input dan output yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penilaian program kesehatan. Yang pertama, menurut Levy dan Lombard. Tahap menetapkan tujuan penilaian. Yang kedua, ada melengkapkan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan model. Yang keempat ada melaksanakan penilaian. Dan yang selanjutnya ada menjelaskan derajat keberhasilan yang dicapai. Yang selanjutnya ada determinan of health. Yang pertama ada determinan kesehatan, yaitu adalah semua faktor di luar kehidupan atau manusia baik, yang diantaranya ada individu atau kelompok. Di situ untuk mencapai status kesehatan yang baik harus mampu mengidentifikasi setiap asosiasi. Dan yang kedua ada teori H.L. Bloom. Kita dapat memperbaiki lingkungan yang buruk dan hal-hal yang mempengaruhi lingkungan kesehatan di sekitar. Dan selanjutnya ada subsistem obat dan kesehatan. Di situ ada tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan serta mutu obat dan pembekalan kesehatan secara terpadu. Tujuannya yaitu pertama ada tersedianya obat yang aman. Yang kedua, bermutu dan bermanfaat. Yang ketiga, terjangkau oleh masyarakat sekitar. Dan di situ juga ada pelaksanaan program suatu kesehatan, yaitu perencanaan kesehatan adalah proses untuk merumuskan masalah kesehatan, menentukan kebutuhan dan sumber daya dan tujuan pelaksanaan program kesehatan. Ada beberapa program kesehatan, yaitu ada kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan pengarahan. Selanjutnya ada kepemimpinan, kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain atau pengikutnya. Yang kedua ada motivasi, dorongan agar yang diberikan kepada bawahan atau pengikut. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi seperti suatu proses ketika seorang atau kelompok menggunakan informasi agar terhubung ke lingkungan. Selanjutnya ada analisis SWOT perencanaan kesehatan, yaitu adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Seperti analisis ini didasarkan pada logika, yaitu pertama ada kekuatan. Yang pertama ada kekuatan, peluang, keamanan, dan kelemahan atau ancaman. Baiklah, itu yang bisa dapat saya jelaskan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.